bersama Allah itulah kunci kebahagiaan. Tapi kita tidak bisa bersama Allah kecuali dengan kekasihnya yang dicintainya, yang diutusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cara yang termudah mencintai Allah adalah dengan mencintai Rasulnya, kan tadi. Itulah cara mudah untuk melihat Allah lah dengan melihat Rasulnya. Melihat apanya? Tentu bagi kita adalah akhlaknya, kan tadi. Makanya baginda Nabi adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Baginda Nabi adalah memiliki akhlak Allah yang agung, ya. Dan kita sebagai umatnya, dan beliau memang sudah menyatakan bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi bukan masalah ilmu, adalah bagaimana kita dengan ilmu kita adalah menjadi manusia berakhlak. Harusnya kita silahkan jadi apapun, jadi petani yang berakhlak. Bahkan jadi penyanyi pun silahkan asal berakhlak. Jadi olahragawan silahkan asal berakhlak. Jadi guru asal berakhlak. Jadi apapun ya maisha yang Allah berikan kepada kita asal kita berakhlak. Intinya adalah ujung-ujungnya adalah takhallaqu bi akhlaqillah, bagaimana kita berakhlak Allah. Dan cara kita berakhlak Allah adalah berarti mengamalkan Asmaul Husna tadi. Bagaimana menjadi Rahman, Rahim, kita menjadi jiwa pengasih. Allah sangat penyayang ya tadi. Maka marilah kita jadikan diri kita adalah memiliki jiwa kasih sayang. Sebagaimana baginda Nabi Muhammadur Rasulullah, walaupun ada walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, tapi beliau adalah ruhama'u bainahum. Nabi itu adalah sangat penyayang tadi ya. Inilah kita harus bangun jiwa kasih sayang kepada kita, kasih sayang kepada apapun, pada makhluk apapun. Inilah menggambarkan bahwa kita adalah sadar sesungguhnya diri kita adalah bagaimana menjadi insan yang beradab dan berakhlak kan tadi. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir suka berkata, aku lebih menyukai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau seandainya berilmu, iblis itu adalah paling berilmu tapi tidak punya adab kan tadi semua ya. Jadi sahabat, apapun yang kita kaji, apapun amaliyah yang kita lakukan, harusnya tujuannya adalah bagaimana kita adalah berakhlak Allah. Berarti berakhlak Rasulullah, karena Rasulullah pun adalah pantulan daripada Nur Muhammad itu dari Nabi Muhammad, dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurullah ya Allah sendiri kan dari semua. Maka segala apa yang terpantul dari Rasulullah, dari ucapannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dan dari semua kegiatannya adalah bagaimana kita berakhlak Rasulullah. Nah, akhlak Rasulullah yang paling utama adalah sholat kan tadi semua. Mari kita jaga sholatnya. Kan makanya tadi dalam hikmah yang ke-8 mengisahkan tentang sesungguhnya sholat itu adalah semuanya adalah isyarahnya ada pada tubuh kan tadi. Makanya kenapa kita berwudu, kita harus berkumur. Kita berkumur, kita mencuci muka. Karena di dalam muka ini ada 2 lubang mata, ada 2 lubang hidung. Kita mencuci hidung, kita mencuci telinga karena ada lubang telinga. Kan itu semua. Kenapa harus mencuci tangan dan juga kenapa harus mencuci kaki. Bagaimana harus mengusap kepala, karena di kepala ini ada ilmu, ada otak, kata itu semua. Ya. Itu adalah isyarah kepada kita. Bahkan sebelum kita melaksanakan sholat pun sesungguhnya kita sudah diajarkan toharoh. Tadi bagaimana tadi lisan kita ini adalah berakhlak, bagaimana telinga kita ini berakhlak, bagaimana mata kita berakhlak, bagaimana hidung kita berakhlak, bagaimana tangan kita berakhlak, bagaimana kaki kita berakhlak. Bahkan dikatakan oleh Syekh Jili dalam kitab Insan Kamil bahwa sesungguhnya sholat maghrib itu adalah hanya 2 lubang hidung dan mulut kan tadi semua. Jadi kalau orang itu sudah menjaga ucapannya, menjaga jangan berkata kepada perkara yang dilarang oleh Allah untuk dikatakan, dilarang oleh Rasulullah untuk dikatakan, adalah berarti dia juga janganlah mencium apa yang bukan haknya untuk dicium, maka berarti dia sudah mendirikan sholat maghrib itu sendiri. Jadi kalau kita sholat maghrib adalah berjalan tapi mulut masih, artinya bahwa kita ini sedang merobohkan sholat maghrib. Dan dikatakan lagi bahwa sesungguhnya sholat isya ini adalah 2 pendengaran kita dan 2 penglihatan. Makanya wudunya dicuci dulu telinga ini kan tadi. Dan juga mata kita dicuci dengan mencuci muka wajah kita. Maka orang yang menjaga mendirikan sholat isya, karena sholat itu bukan wa amilu sholat, akimi sholat. Maka mendirikan sholat itu bagaimana adalah 2 mata ini adalah kita tidak boleh berzinah dengan mata.
tidak boleh merendahkan orang lain dengan penglihatan mata, tidak boleh menghina orang dengan penglihatan mata, dan juga sebaliknya kita menjaga telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang sebetulnya dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mampu menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjaga penglihatan dari hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita sedang mendirikan sholat isya. Adapun sholat subuh adalah kubul dan dubur, ada dua lubang, ada lubang kemaluan, ada lubang anus, kan tadi semua ya. Kalau kita sudah mampu menjaga dua lubang itu, berarti kita sudah mendirikan sholat subuh itu sendiri. Sementara sholat duhur adalah merupakan perlambang daripada pada tangan kita ini. Tangan kita ini memiliki dua ruas, kan tadi, masing-masing dua, ada 4, kan tadi semua. Berarti orang yang sudah melaksanakan sholat duhur itu menjaga tangannya. Makanya pada saat wudhu itu dicuci tangan kita. Kalau cuci tangan adalah dari tangan sampai sikunya, kan tadi semua ya. Makanya dalam wudhu itu juga aturannya adalah mencuci tangan itu bukan dari sini ke sini, tapi dari sini adalah ke sini, tarik, kan tadi semua tadi kan seperti ini. Itulah tadi kepada kita. Bagaimana kita menjaga tangan kita, itulah orang yang sedang menjaga sholat duhurnya. Sementara kaki kita adalah juga memiliki dua, tetapi ada dua ruas, kan dari semua. Adalah memberikan gambaran kepada kita, adalah juga menjaga adalah sholat asar kita. Adalah bagaimana kaki berarti ditempatkan, dilangkahkan adalah ke arah yang memang dikehendaki oleh Allah, bukan berjalan menuju langkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka berarti pada saat kaki kita melangkah kepada tempat yang dimurkai oleh Allah, berarti kita ini sudah merobohkan sholat asar itu sendiri. Pada saat tangan sudah mengambil yang bukan hak kita, maka berarti kita ini sudah merobohkan sholat duhur itu sendiri. Nah inilah sahabat, maka kalau ingin selamat adalah itulah Jisamsu 2, 3, 4. Jaga sholat subuh, ada 2 lubang. Kemudian 3 adalah 2 lubang hidung dan mulut, dan 4 adalah tadi duhur 4, asar 4, dan kemudian juga isya adalah 4. 2, 3, 4 adalah jisamsu dari semua. Maka disitulah 9 lubang diperlambangkan sebagai wali songo pada diri kita. Maka siapa yang sudah bisa menjaga 9 lubang itu, berarti dia sudah menerapkan adab dan akhlak wali songo itu sendiri ya sahabat. Inilah ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam sisa umur kita, karena umur itu adalah begitu pendek sahabatku kan tadi. Sementara perjalanan kita begitu panjang ya. Sementara kita adalah tidak mengerti sudah di mana kita, dan kemudian setelah itu kita mau kemana kita, kata di semua. Nah, sementara kita ini sedang asik dengan fata morgana tadi. Nah, kehidupan dunia adalah fata morgana, kelihatan ada tapi sebetulnya tidak ada dunia ini. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia itu adalah mata'ul gurur, adalah merupakan tipuan, adalah fata morgana, nampak ada tapi tidak ada, seperti halimun. Kita pada saat kita melihat kabut ya, dari jauh nampak ada. Inilah kehidupan kita. Maka pada saat kita banyak kita gelisah hidup dalam dunia ini, karena melihat dunia ini seperti kabut, tidak jelas bagaimana untuk hidupku, bagaimana ekonomiku, bagaimana untuk anakku, bagaimana untuk keluargaku. Inilah seperti kabut. Jalani saja terus, insya Allah. Segelap apapun kabut, pada saat Anda datangi, dia tidak ada. Maka sebetulnya dulu banyak ulama mengajarkan aji halimun, bukan berarti kita adalah aji halimun kayak saepi, bukan ilmu yang berjalan di atas air. Saya pikiran, bersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang kotor. Aji halimun bukan kita harus menghilang, tapi sesungguhnya adalah kehidupan kita. Inilah sebetulnya alam dunia, inilah adalah kenapa Allah mengatakan adalah alam dunia ini adalah merupakan tipuan, adalah karena memang alam dunia inilah, maka kita harus bahagiakan diri kita semua ya. Karena pulang pada Allah itu syaratnya adalah bahagia. Jadi siapa yang sudah bahagia di sini, maka dia akan bahagia di sana tadi ya. Jadi inilah artinya bahagia itu apa? Dia syukur. Syukur itu digambarkan dengan apa? Ridho. Ridho kepada apa? Qada dan qadar. Karena kita, setiap diri kita adalah sedang menjalankan peran masing-masing. Hidup di alam dunia ini adalah sebuah kisah sinetron atau sebuah kisah film. Maka pada saat Anda menonton layar lebar di film, Anda bisa melihat bagaimana laut, padahal sebetulnya ada di layar laut itu.
bagaimana gunung, bagaimana laut, bagaimana peran, bagaimana nelayan di laut, bagaimana dihamparkan sawah di film itu, di layar itu. Kemudian kita lihat sibuk bagaimana petani sibuk, tadi segala macam persoalan hidup manusia. Jadi pada saat di perkotaannya ada yang merankan sebagai direktur, ada yang sebagai ini, ada yang sebagai supir, ada yang sebagai, tapi semuanya adalah merupakan kisah di dalam film itu. Tadi sahabatku, pemenang itu bukan orang yang mendapatkan piala citra, itu bukan orang kaya. Ya, tapi adalah siapapun dia yang memerankan sesuai dengan skenario yang dibuatkan oleh Allah tadi semua, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka dia insya Allah akan memenangkan piala citra. Ya, silakan jadi guru, tapi jadi guru yang berdasarkan aturan Rasulullah dan Allah. Silakan jadi seorang ayah, jadilah seorang ayah sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka itulah makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah nyata tadi contoh tauladan tadi. Maka banyak orang yang bisa memberi contoh tapi dia tidak bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh tidak mudah. Dan yang disebutkan dengan firman tadi adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dia menjadi contoh, menjadi tauladan tadi dalam segala halnya. Inilah tadi. Silakan jadi pegawai, silakan jadi tentara, silakan jadi direktur, silakan jadi apapun selama kita berjalan pada koridornya, insya Allah. Itulah maka tadi, ya. Maka kenapa di dunia ini ada ada penghargaan untuk pelaku-pelaku artis-artis di dunia, ada piala Oscar, di kita ada piala Citra, kan tadi semua. Artinya bahwa orang nanti sahabat akan dinilai. Ustadz, ingat, itu Anda hanya memerankan sebagai ustadz. Ilmu yang dimiliki adalah dititipkan oleh Allah. Peran Anda adalah sebagai kiai, sebagai ustadz. Maka bagaimana kita kewajiban menyampaikan ilmu kita, dan Allah lah yang akan menggajinya dari semua. Ya. Maka kepada kiai, pada ustadz ada rizki mau'ud, ada rizki ketakwaan, adalah sebagai tugas dia untuk menyampaikan ilmu Allah kepada kita. Tadi. Tetapi ada sebagian orang, ada rizki madmun, ada rizki maksum, tadi semua. Masing-masing berjalan pada koridornya, tadi semua. Tapi sing penting adalah bagaimana kita menyadari, memerankan peran kita. Tidak boleh kita ini pada saat memerankan di dalam sebuah film, tidak boleh kita berebut peran. Karena peran itu sutradara yang sudah menentukan, tadi semua. Dan kenapa sutradara menentukan peran itu? Berdasarkan sutradara yang maha mengetahui ciptaannya, kelebihan dan kekurangannya di dalam melakukan apa-apa, ya. Maka dalam hikmah kemarin yang 8, kata saya tadi, jadikan diri kita Muhammad, kata semua, dalam segala hal, kata semua tadi. Ya tentu memang tidak mudah, tetapi ya setidaknya maka yang jadikan idola oleh kita, jadikan idola oleh anak kita, jadikan idola hidup kita adalah karena itulah satu-satunya contoh. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Itulah contoh tauladan dari Allah pada kita semua, ya. Silakan yang kori, memerankan korinya, karena tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah. Ada turunan-turunan Nabi Daud alaihissalam, ya. Buat neng tete ustazah, ya, suaranya masya Allah. Abah dengarkan tadi baca surat tentang makan, kul washrabu tadi, masya Allah tadi. Cuma Abah juga tadi, ya tadi. Tapi bagi Abah sendiri kadang-kadang baca Quran aja nggak bisa tartil, gitu kan tadi semua. Sod aja jadi kayak sin, kata semua tadi, ya tadi. Iya tadi semua. Memang disitulah dokter saja tidak bisa, dia itu ahli segalanya. Ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis mata, dokter spesialis mata tidak bisa spesialis telinga, tadi semua masing-masing. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan merasa lebih daripada orang. Dalam sebuah mobil itu penuh dengan instrumen. Dari mulai rodanya, dari mulai setirnya, dari mulai gasnya, remnya, tapi sekecil apapun baut, mur, sampai sikring, sampai ring, tetap kalau seandainya dia tidak ada akan mengurangi keindahan dan fungsi daripada mobil itu sendiri. Artinya dalam tatanan kehidupan manusia memang sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa, kan tadi semua, ya. Seperti halnya sahabat dalam sebuah bangunan itu indah dan megah, ya. Karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam barang, tetapi lihat pada saat mereka bercerai-berai di toko bangunan, pasir numpuk di juru sini, split di sana, semen di sono, paku di sini, kaca di sini, keramik numpuk di sono. Apa artinya? Inilah tadi, ya.
tubuh kita ini adalah satu kesatuan. Bagaimana jantung, limpa, paru-paru semua bergerak, usus kecil, usus besar, usus 12 jari. Bagaimana kita saraf kita semua bekerja tadi semua tadi ya, dengan semuanya sama pentingnya ya semua sahabat. Maka elemen di masyarakat pun semua sama. Bayangkan kalau di dunia ini kalau nggak ada tukang sampah tadi, dunia ini mau kayak apa? Bayangkan Kang Somad kalau di dunia ini nggak ada tukang cukur ya tadi ya. Ini makanya jangan merasa kecil jadi tukang cukur, jangan merasa kecil jadi apapun, artinya jadi security, jadi polisi, jadi tentara. Semuanya punya peran masing-masing. Tapi yang salah itu adalah orang berebut peran, tidak puas dengan perannya karena dia melihat peran orang lain dari semua. Padahal semua peran kita ini dirancang oleh Allah, bukan iseng, tetapi adalah dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Dalam innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua Allah merancang dengan ilmunya dan kesempurnaan ilmunya demi kebaikan daripada kita semua. Allah tidak butuh kita untuk menyembahnya. Allah tidak butuh kita berzikir padanya. Allah sudah mulia. Kalaupun seluruh makhluk bermaksiat, tetapi segala apa yang diperintahkannya, bahkan diutusnya kekasihnya untuk membimbing kita adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Itu sahabat sebagai mukadimah dari Abah ya, yang harus kita adalah untuk mengingatkan Abah sendiri. Karena marilah kita ini Abah selalu ingatkan, nggak usah teriak-teriak kita ini menjadi meminta sesuatu pada Allah. Maka sesuatu itu, makanya kenapa? Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Allah sudah mencontohkan iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Artinya kerja dulu baru minta, kan tadi semua. Ya. Kita pun di dunia sama, mau kerja di pegawai negeri, mau kerja di militer, mau kerja di kantor, mau kerja di manapun, nggak ada orang minta gaji dulu Kang Somad, tapi semuanya juga kerja dulu baru digaji. Kemudian pimpinan akan melihat kerja kita baik atau enggak, kan begitu kata semua. Kita ini suka salah. Kadang-kadang kita ini juga nggak pernah belajar dari burung, dari apa semua tadi. Padahal segala makhluk ini tergantung bagaimana dia mengolah dirinya. Bagaimana kalau ibaratkan batu dia memoles dirinya sampai sternya keluar tadi semua. Kadang-kadang batunya sama-sama akik, tapi pada saat yang satu sudah dipoles dengan baik, dia nampak cantik kata semua tadi. Marilah kata, maka kolbu kita ini kadang mudah kotor, maka jadikanlah ini adalah batu akik yang harus kita poles dengan zikrullah. Illallah terus kayak tadi. Pantaskan diri kita. Kalau ibaratkan burung perkutut bunyi saja terus, yang rajin sampai dia karena terbiasaan bunyi yang bagus, maka akhirnya tadi kurung yang bagus datang padanya, kemudian juga makanan yang bagus datang padanya, kasih sayang dari pemilik burung akan menjamin pada kita, bahkan dikurungin dan lain. Inilah sebetulnya begitu banyak gamblang contoh pada kita. Pantas kalau ulama berkata likulli syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Dari semua cukup sebetulnya alam ini buat kita tadi ya. Pantas kalimat pertama pun sudah Allah menyuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah tadi semua ya. Maka segala isi alam ini adalah patut kita baca. Bagi Anda petani sebetulnya mudah sudah membaca. Nggak usah bertanya lagi kenapa saya harus ihsan sih Pak Haji, saya kan cukup aja Islam tadi. Sebetulnya pada saat Anda menanam tanaman saja, sebetulnya Anda akan berkata, pertama Anda ingin tanaman itu bagus tumbuhnya, pohonnya bagus, dahannya bagus, daunnya bagus, semua tadi. Tetapi juga kenapa harus ada iman? Karena akarnya juga harus bagus ke bawah. Tapi kenapa harus ditambah ihsan Pak Haji? Kan tadi bukan kita mengharapkan menanam pohon itu akarnya yang bagus, pohon yang bagus, di penghujungnya adalah samroh, adalah buah tadi. Adalah bagaimana di penghujungnya adalah setiap yang kita lakukan adalah panen, samroh, menanam tadi semua. Berarti kalau demikian berarti tidak bisa lepas kita dari fikih, tauhid dan tasawuf. Fikih adalah untuk mengatur ibadah dohir kita, bagaimana kita mencuci dalam toharoh wudu, bagaimana dalam bab adus, bagaimana di dalam bab istinja, bagaimana bab banyak perkara-perkara dalam ilmu fikih yang harus kita pahami adalah untuk memperbaiki tadi. Dan kenapa harus zikrullah tadi? Kita kalau seandainya bertani saja, kita lihat di daun itu, kenapa jaring tanaman itu tidak berbunga, tidak berbuah? Karena tadi dia biarkan daun kotor. Maka di dalam daun itu ada dua embun, ada dua jelaga.
Maka kalau lihat di jeruk suka ada noda-noda hitam, ataupun di daun suka ada lihat putih-putih. Ada yang disebut downy mildew, ada embun tepung, dan yang satu lagi embun jelaga. Itulah tadi. Yang satu adalah embun tepung adalah di atas, di bawahnya, tapi embun jelaga di paling atas. Tapi yang di bawahnya adalah embun jelaga. Artinya bahwa seperti halnya kaca mobil, kita memandang ke depan itu, walaupun kayak bagaimanapun Anda mengelap kaca depan, tapi pandangan kita masih buram ke depan, barangkali ada lapis kedua, bagian kaca dalamnya harus kita bersihkan. Itulah juga daun. Buah itu, sahabat, bunga itu keluar dari pohon kalau seandainya terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah terjadinya proses adalah dari H2O air, kemudian dengan CO2 yang keluar dari dari napas manusia dan dari manapun, diolah nanti berupa keluar menjadi oksigen dari tanaman tersebut, sehingga akhirnya nanti itulah klorofil yang ada di daun itu akan mengeluarkan kepada bunga. Tapi bunga itu hanya akan dapat dengan proses kalium. Makanya kenapa kita pada saat bertani dipupuk dengan NPK. N adalah urea, adalah untuk tumbuhnya pohon, P adalah fosfat untuk kuatnya akar, K kalium adalah untuk buahnya. Islam, iman, ihsan. Sebetulnya kita melihat alam pun bisa menulis kitab bertumpuk-tumpuk, berjilid-jilid sebetulnya. Isyarah-isyarah yang diperlambangkan oleh alam. Makanya dikatakan, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Inilah ayat-ayat kauniyah sebetulnya. Makanya fa'arif billah, mereka semua adalah sudah melihat itu dengan melihat isyarah yang digambarkan oleh Allah. Dari asma, dari af'al, dari sifat makhluk Allah yang didohirkan. Itulah sebetulnya adalah pelajaran kepada kita, sahabat, ya. Makanya dari proses apapun sebetulnya adalah pelajaran kepada kita, ya. Wah, Abah kalau membahas bab itu sebetulnya segala apa kita bisa baca di alam dunia ini, tapi seluruhnya selalu ilallah, ilallah, ilallah. Ujung-ujungnya kemanapun kita memandang, kemanapun kita menganalisa, kita akan melihat dialah yang nyata, penciptanya lebih dohir daripada ciptaannya, dari semua, ya. Itulah kenapa dalam kalimah hikam yang lain kata Allah, kata syai'atailah abaha geus ngawenangkeun laka kamaraneh kabeh kepada kamu, antanduro tenyo kumane, tenyo sakabeh perkara, antanduro bari di pikiran tadi, ya. Kumaha urang boga siki cabe, boga siki punya biji cabe, punya biji paya, ditanamkan bareng, kemudian dia tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Apakah kita? Apakah Allah? Kan dari semua. Maka pada saat kita menanam cabai itu kita berkatakan ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir. Berarti yang menumbuhkan adalah timbullah asma Allah kudrot. Kita melihat tumbuhnya pohon itu. Bagaimana di tanah yang sama cabai tumbuh, paya tumbuh ke atas. Kemudian cabai berbunga, paya pun berbunga. Kemudian cabai berbuah, paya pun berbuah. Kemudian paya manis, cabai pedas. Itu pun pelajaran pada kita. Di tanah yang sama, dari bibit yang berbeda. Kemudian bagaimana di penghujungnya itu adalah yang satu mengantarkan manis, yang satu menghantarkan pedas. Sahabat, semua adalah dalil yang bisa kita baca ya tadi semua. Inilah pelajaran pada kita, ya. Maaf karena di kalimah yang ke-9 ini singkat, jadi Abah bicara mungkin prolognya agak panjang. Ingin memberikan pemahaman kepada kita. Maka itulah tadi. Maka dikatakan tadi Abah Allah menganjurkan tadi laka kepada kita antanduro melihat segala perkara, ma kepada segala perkara, pil mukawanat semua makhluk kata tadi. Patahala ke babal afham, disitulah nanti kalau kita memang adalah tidak jahil dalam melihatnya, maka disitulah akan ada pintu kepahaman dibukakan oleh Allah, kita mampu. Nah inilah maka dalam hikmah tadi yang ke-8 itu adalah, ataupun hikmah yang ke-9 ini pun adalah bagaimana seorang murid yang termasuk golongan arif adalah diberikan kemampuan oleh Allah adalah melihat Allah tadi, ya. Sebagaimana Imam Ghazali melihat Allah dengan melihat lalat pada saat lalat berada pada tintanya. Itulah yang mengantarkan beliau ke dalam surga. Imam Syafi'i rahimahullah bukan karena beliau adalah mujtahid mutlak, tapi juga sama dengan kasus Imam Ghazali pada saat beliau ingin menuliskan kalamnya, karena ada lalat yang berhenti dan dia sedang asik minum tinta itu, dia biarkan karena melihat Allah di sebaliknya, kata dia semua, ya. Inilah tadi sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa yang melihat
tadi ya, kepada segala makhluk, tetapi yang dilihatnya hanya makhluk itu, maka jahillah kita, butalah kita semua. Padahal dikatakan dalam nanti hikmah yang keberapa, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang dengan segala sesuatu, padahal Allah lah yang mendohirkan segala sesuatu. Anak kita didohirkan oleh Allah, tapi bagaimana Allahnya? Apakah terlihat Allah lebih nyata pada anak kita? Kita ada didohirkan oleh Allah. Apakah kita mampu melihat Allah dengan adanya kita? Apanya yang kita bisa melihat diri kita ada tadi? Ya, inilah tadi semua. Akhirnya kita ini adalah menjadi manusia-manusia yang jahil, yang akhirnya sebaliknya menjadi musuh Allah kan tadi semua. Makanya ada harus ngadohirkan Allah tadi. Likulli syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah adalah al-batin. Jadi Allah itu tanpa bicara hulul, ittihad, wihdatul wujud, ittisal, infisal, ya, sesungguhnya Allah itu tidak pernah berpisah dengan makhluk ciptaannya. Kalau tukang meja berpisah dengan mejanya, tapi Allah tidak akan pernah berpisah, karena seluruh makhluk ini adalah hanya bayangannya dari Allah saja tadi semua. Inilah maka wujud makhluk ini adalah wujud aridi. Wujud yang tidak wujud adalah wujud sangkaan tadi semua. Makanya seperti bayangan tadi semua. Ya, makanya tadi semua. Tetapi alam dunia ini dohir karena diutusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, baginda Rasulullah maka disebutkan Nur Muhammad. Nur itu adalah cahaya, Muhammad adalah terpuji. Sifat Allah adalah maha terpuji. Alhamdu, seluruh puji tadi. Makanya alhamdu, alif lam lil istighraq, semua puji itu adalah milik Allah. Didohirkan contohnya adalah oleh Muhammad dari semua tadi. Sebuah proyektor menggambarkan semua tadi. Maka sesungguhnya alam dunia ini seperti halnya film dari proyektor. Kalau Anda pernah nonton layar tancap, maka yang ada di layar itu semua keluar dari proyektor itu semua tadi. Maka segala apa di alam dunia ini adalah karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai proyektornya, kata di semua. Makanya kemarin Abah sudah menjelaskan tentang hikmah salawat nariyah tadi. Segalanya adalah tadi tanhalu, Allah bagaimana bihi, segala dengan sebab Nabi Muhammad, tanhalu bil uqadu wa tanfariju, dengan tanfariju bihi, karena sebab Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammad lah sebab dari segala apa kejadian alam ini. Makanya laulaka lama khalaqtul aflak tadi. Wallah sahabat, tidak ada kita yang bisa masuk surga tanpa syafaat baginda Nabi. Tidak ada di dunia ini kita bahkan ada tanpa juga adanya beliau. Wallah sahabat, kita tidak akan bisa merasakan asinnya garam tanpa diutusnya baginda Nabi. Bisakah? Karena asin itu adalah merupakan laisa kamislihi. Asin itu goib. Maka itulah tadi diutuslah dohirnya, kata di semua, sebagai untuk membawa utusan. Maka inilah kita, maka amalkan zikir dan amalkan sholawat kepada kita. Terus bersolawat. Bahkan kata saya, bersolawatlah lebih banyak. Tadi ya. Karena dengan bersolawat artinya maka Anda akan mendohirkan segala perkara yang belum ada. Nah, kalau zikir barangkali ada tuntunan kepada kita, ada bahaya. Barangkali dengan zikir kepada kita dituntut untuk ikhlas tadi. Tapi untuk sholawat, bahkan riya pun boleh. Inilah keagungan Rasulullah SAW tadi ya. Maka ya Allah ya Karim tadi, mana bisa kita berpisah dengan Rasulullah? Wala tatuk Rasulullah sa'atan tadi, yauman, satu hari, sesaat sekalipun kita senantiasa bersamanya. Ya. Ini mungkin yang harus kita rasakan. Jadi ayo mari kita bahagia, jangan terlalu karena segala keruwetan yang kita alami sekarang ini hanya fata morgana. Jadi semua seperti hanya mimpi takut, insya Allah Anda bangun tidak lagi takut kan sobat, dari semua ya. Dan inilah yang harus dipahami. Maka jangan tertipu. Makanya nanti berapa ayat dalam Al-Quran orang tadi yang pontang-panting ke kiri ke kanan, ujung-ujungnya juga tertipu sebetulnya kan dari semua ya. Inilah maka kita harus jelas. Jangan mengejar bayangan. Kita ini manusia ini makhluk bayangan. Seluruh makhluk Allah ini adalah bayangan kan tadi semua. Karena wujudnya Allah. Maka kenapa sifat nafsiyah, wujud itu hanya milik Allah. Seluruh makhluk ini tidak boleh ada wujud. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW beristighfar 100 kali sehari. Karena kata beliau tadi, kata Allah fastaghfiru lidzanbika adalah di situ adalah karena adanya jasad diri kita tadi semua ya.
Jadi itulah yang mungkin Abah tidak bisa cerita. Sesungguhnya hidup dalam dunia ini seperti labirin tadi semua tadi kehidupan kita ini, ya. Seperti lapisan-lapis. Makanya di situ bainahuma barzahun la yabghiyan, ada barzah semua tadi. Yang masing-masing sebetulnya tidak bisa dipahami oleh orang satu dengan orang yang lain, kata semua ya tadi. Nah, yang harus hati-hati kita berhidup bersama dengan binatang, hidup bersama dengan bangsa jin, walaupun adalah kita ini menempati tempat yang sama dengan jin, ya. Kita ini bersama dengan bangsa jin tadi semua. Dan sekaligus juga kita bersama dengan binatang tadi. Kita melihat binatang, binatang melihat kita. Binatang barangkali melihat kita juga adalah binatang, tapi kita melihat binatang adalah binatang. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, ya. Yang Abah tidak bisa banyak cerita di sini semua ya tadi. Inilah makanya, mari kita jadikan diri kita manusia. Makanya kenapa kita lahir ini dengan wujud mim ha mim dal. Kepala kita adalah mimnya, dada kita dada kita adalah haknya, udal kita adalah mimnya, kaki kita adalah dalnya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa wujud tubuh kita manusia itu adalah tidak bisa kenapa? Umat Nabi Muhammad itu insya Allah asal selama dia memuhammadkan dirinya dan mempertahankan kemuhammadannya, wujudnya adalah Muhammad, maka tidak ada neraka yang bisa membakarnya.